Saudara, sedikit sekali atau jarang sekali gereja Tuhan kalau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu membahas dari Yohanes 14. Sedikit sekali. Tadi Bu Yuni sudah membaca di ayat yang pertama, kedua. Nah, hari ini kita harus menyadari secara penuh betapa dahsyatnya hari kenaikan itu. Saya ulangi, betapa dahsyatnya hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita nggak boleh sekedar memperingati saja. Kalau saya simpulkan dengan satu kalimat, apa sih arti hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Jawabannya, penyerahan mandat mutlak dari raja segala raja. Ya, dari Philadelphia ada yang gabung itu sudah. Saya ulangi, penyerahan mandat mutlak dari raja segala raja kepada gerejanya. Mandat mutlak kepada gerejanya. Itu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Lalu pelantikannya kapan? Ketika saudara dan saya sudah menerima mandat mutlak ya dari raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Pelantikannya 10 hari kemudian, yaitu hari Pentakosta. Wah, ini luar biasa. Izinkan saya mengatakan kalimat ini, tapi jangan ada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang salah mengerti dengan pernyataan ini. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 itu jauh lebih sering dikhotbahkan di pemakaman. Maaf. Dan tidak salah. Tapi kalau kita berhenti hanya sampai ayat 4, tidak melihat sampai ayat 12, ya itu hanya ayat untuk orang meninggal, pemakaman saja. Padahal tidak, saudara. Yohanes 14 tentang kenaikan Tuhan Yesus itu luar biasa. Mari kita buktikan bahwa hari kenaikan itu adalah hari penyerahan mandat mutlak dari raja segala raja dan Tuhan di antara segala Tuhan kepada gerejanya. Kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Kita akan baca ayat ini. Ya, dari berapa terjemahan boleh. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus loh yang ngomong. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Inilah ayat kedua. Saya ulangi. Yohanes 14 ayat 12 adalah ayat kedua yang Tuhan Yesus ucapkan sebagai definisi kriteria siapa orang yang percaya kepada Dia. Kalau sempat nanti kita akan baca yang pertama di Yohanes 7:38. Definisi orang yang percaya, kriteria, hakikat orang percaya kepada Yesus itu siapa? Nah, saya baca dulu statement yang kedua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, enggak main-main, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara, kalau kita tidak berhati-hati membaca statement pernyataan Tuhan Yesus ini, pasti akan muncul dua hal.
masa sih kita bakal lebih hebat dari Tuhan Yesus? Lalu kalimat yang kedua, ngaca lu. Ya, ngaca, bercermin. Siapa? Siapa kita? Sombong sekali. Wajar kalau kita berkata begitu. Masa kita bisa lebih besar, lebih hebat, lebih banyak melakukan banyak mujizat daripada Tuhan Yesus? Nah, bagi kita yang meragukan, seperti saya dulu pertama kali baca ayat ini, saya bilang gak mungkin. Coba kita renungkan. Sebut saja 5 hal pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Ayo saya minta yang di Zoom, Instagram, Facebook nulis. 5 saja dulu. Gak usah banyak-banyak. Ayo cepat, saya mau baca nanti. Siapa? Apa yang pernah dikerjakan Tuhan Yesus yang kita tahu? Ayo dong nulis dong. Ayo yang di Facebook, Instagram. Saya tunggu. Menyembuhkan orang buta. Betul. Wah, ini dari Brisbane rupanya itu ya. Mencelekkan mata orang buta satu. Cepat. Oh, ini menyembuhkan. Di Facebook saya. Betul. Di Instagram. Menyembuhkan, memulihkan, menginjil, membangkitkan orang mati dari Cirebon. Oke, cukup. Nah, ayo kita bahas. Sembuhkan orang sakit. Sembuhkan orang buta. Oke. 5. Jangan tersinggung setannya. Kapan? Ya, wow, jauh. Ini anak saya dari Nias. Menyembuhkan orang lumpuh. Ya, memberi makan. Mengajar. Ubah air jadi anggur, tapi bukan untuk mabuk ya. Oke. Nah, oke. Cukup. Sekarang kita temukan. Yang kita sebutkan tadi. Membangkitkan orang dari kematian. Betul. Ini orang hebat. Joyce. Ya. Pertanyaannya sekarang. Kita kan sudah percaya. Menyelamatkan jiwa. Kita kan sudah percaya Tuhan Yesus. Jangan tertuduh ya, dan jangan tersinggung. Ini kembali kalau kita belum mengerti arti kenaikannya ke surga. Saya percaya kita bisa menyebut segitu banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Jelas, karena kita tahu. Tapi pertanyaannya, yang mana yang sudah kita lakukan? Dari Brisbane ada mengampuni perempuan berdosa, ya. Seorang pengacara terhebat di Indonesia, Bapak Tony Budijaya, Papa seneng Tony gabung. Mengampuni orang berdosa, betul. Wah, ini luar biasa. Lagi sekali, kapan terakhir kali kita melakukan apa yang kita tahu yang Tuhan Yesus lakukan? Kalau kita sudah tahu kapan, pertanyaan kedua, berapa kali kita melakukan itu? Saudara, saya percaya semua kita punya jawaban yang berbeda-beda. Dan saya sendiri mengakui, jarang sih, maaf ya. Karena itu tadi, kok bisa? Masa kita bakal lebih hebat dari Tuhan Yesus? Nah, semua pertanyaan yang muncul di benak kita tentang Yohanes 14 ayat 12 akan terjawab di kalimat terakhir ayat 12 itu sendiri. Kita lihat sekarang dari beberapa terjemahan. Wow, keluarga Tampu Bolon. Selamat pagi juga nak. Ya. Lihat kalimat terakhirnya. Mengapa saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan itu? Baca sama-sama kalimat terakhir. Sebab
aku pergi kepada Bapa. Terjemahan yang lain. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, setiap orang yang percaya kepadaku, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dia juga akan melakukannya. Dan titik koma, dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada semua itu. Karena aku pergi kepada Bapa. PS, naik lagi ya. Sungguh benar kataku ini, sungguh benar kataku ini. Orang yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang sudah kulakukan. Malah ia akan melakukan yang lebih besar lagi. Sebab aku pergi kepada Bapa. TSI. Aku menegaskan kepadamu bahwa perkataanku ini benar. Setiap orang yang percaya kepadaku akan melakukan keajaiban-keajaiban seperti yang aku lakukan. Dan bukan hanya itu. Mereka juga akan melakukan berbagai keajaiban yang lebih hebat dari yang pernah aku buat. Karena sebentar lagi aku pergi kepada Bapakku. Wah, terjemahan sederhana Indonesia bisa lebih hebat lagi ya. Saya mau baca ini karena ini hebat. Ya. Aku menegaskan kepadamu bahwa perkataanku ini benar. Setiap orang yang percaya kepadaku, ya, wow, betul Renaldo, ini anak saya yang di Kalimantan Barat, Renaldo Ginting, pelayanan penjara. Saya ulangi, dan bukan hanya itu, mereka juga akan melakukan berbagai keajaiban yang lebih hebat dari yang pernah aku buat. Karena sebentar lagi aku akan pergi kepada Bapa. Nah sekarang bagi yang baru tahu pertama kali apa yang saya katakan di awal tadi. Gereja jarang membahas Yohanes 14 kalau kebaktian memperingati kenaikan Yesus ke surga. Yang sering dibahas Kisah Rasul 1. Mengapa gereja hampir tidak pernah membahas Yohanes 14? Maaf jawabannya. Ya karena iblis tidak suka, setan tidak suka kalau gereja tahu ini. Jadi memperingati kenaikan Yesus ke surga itu bukan sekedar ibadah. Tapi saya ulangi lagi ya. Kalimat yang paling mudah dimengerti. Arti kenaikan Yesus ke surga. Jangan lupa. Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, menyerahkan mandat mutlak yang dia terima dari Bapa di surga. Dan mandat mutlak itu diberikan kepada saudara dan saya. Untuk meneruskan pekerjaannya di dunia yang belum selesai ini. Ayo kita bongkar. Ada apa kalau dia naik? Kok bisa sehebat itu peranan gereja? Oke, sebelum kita melihat arti yang sesungguhnya. Dengan logika manusia saja. Ya. Waktu usia Tuhan Yesus yang cuma kurang lebih 33,5 tahun dengan usia kita sekarang. Maaf, yang baru awal 30-an atau yang sedang gabung di Zoom, Instagram, Facebook, baru masuk awal 20-an, enggak apa-apa. Kami yang sudah di atas 50 tahun, kalau kita bandingkan dengan usia Tuhan Yesus, bukankah Tuhan Yesus sudah kalah jauh?
Apalagi kalau ada di antara kita yang sudah umur kepala 7, kepala 8. Wah, Tuhan Yesus sudah ketinggalan jauh dong dengan usia kita. Betul? Nah, dari usia ini saja Tuhan Yesus jelas kalah. Betul? Yang kedua, luas wilayah kerja kita dengan luas wilayah kerja Tuhan Yesus. Jauh. Lihat, Tuhan Yesus hidupnya cuma seputaran Bethlehem, Yerusalem, Galilea, Yeriko, Yudea. Kemana? Paulus masih lebih jauh dari Tuhan Yesus. Sudah sampai ke Roma, sampai ke Eropa. Lah kita, walaupun ada beberapa saudara nggak pernah meninggalkan Indonesia, belum pernah keluar negeri, tetap ruang gerak kita jauh lebih luas daripada ruang gerak yang dilakukan Tuhan Yesus. Setuju ya? Ini yang luar biasa. Belum Filipus, belum keliling dunia. Dunia ini ada 200 sekian negara. Ya, saya separuhnya juga belum kok, belum. Nah, lihat firman Tuhan ini. Nah, sekarang begini. Semua saudara yang sudah pernah mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Semua kita yang sudah mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Tidak boleh hanya mensyukuri dan berterima kasih apa yang Tuhan sudah buat di hidup kita. Tidak boleh. Terus dengarkan kalimat ini. Setelah masing-masing kita pernah mengalami mujizat kuasa Tuhan Yesus, maka sewajibnya, bukan cuma seharusnya, saudara dan saya juga. Saya mau katakan dua hal. Saya ulangi, semua kita yang pernah mengalami mujizat dari Tuhan Yesus, lakukan dua hal ini. Satu, buat orang-orang lain di sekitar kita juga mengalami mujizat yang Yesus pernah kerjakan. Dengan cara, ini yang kedua kalimatnya, jadilah mujizat buat banyak orang. Itu dampak kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yaitu kalau saudara dan saya yang sudah percaya kepada Dia dan menjadi muridnya, lalu kita sudah mengalami mujizat, ayo kita menjadi mujizat buat orang lain. Jangan mujizat itu hanya untuk aku, keluargaku, aku, bisnisku, anak cucu mantuku. Stop. Sudah cukup. Ayo kita ingat yang lain. Gak usah jauh-jauh. Gak usah bilang aku mau ke Afrika, aku mau ke Papua, aku mau ke, gak usah. Ingat Tuhan Yesus pesan mulai dari Yerusalem. Siapa yang tinggal bersama kita di rumah kita sekarang, lalu cari siapa yang belum kenal, belum tahu ada mujizat. Nah, itulah Yerusalem kita. Setelah Yerusalem kita mengalami mujizat karena kita ada dengan mereka, keluar dari rumah kita ke tetangga-tetangga kita. Setelah tetangga-tetangga kita mengalami mujizat gara-gara kita, ayo kita melangkah keluar ke RT. Ke RT kita. Dari RT kita, maka itu, kalau ada di antara kita yang sedang belajar ini, pernah dipilih jadi ketua RT, tetapi saudara menolak, bertobat. Mulai hari ini datangi pengurus RT, tawarkan diri. Saya siap menjadi ketua RT.
Saudara, ketua RT itu gembala yang benar, bukan gembala di gereja. Jadi gembala yang menggenapi panggilan Yesus Gembala Agung itu harus untuk rukun tetangga. Makasih idaman, Papa senang kamu jawab itu. Nah, yang belum kepilih harus menawarkan diri kalau ada pergantian ketua RT. Saudara, ternyata hampir semua orang gak mau jadi ketua RT. Karena gak digaji, direpoti terus. Tapi justru itu pengembalaan yang luar biasa. Jadi seharusnya semua murid Yesus itu harus jadi ketua RT. Nah, setelah RT kita, rukun warga lebih jauh, dan seterusnya. Itu dampak akibat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita menerima mandat mutlak. Ada yang tanya lagi, ya gak apa-apa, seumur saya boleh. Anak kecil pun kalau sudah punya wibawa boleh jadi ketua RT. Kenapa tidak? Oke, ayo kita bongkar. Terima kasih Tony, ini pengacara hebat di Jakarta. Saya harus kenal itu Tony Budijaya. Mandat mutlak itu sama dengan tidak dapat ditarik kembali oleh si pemberi mandat. Wow, what a privilege. Nah, yang bicara ini orang hukum. Ton, Papa baru ngerti istilah ini. Jadi mandat mutlak dalam definisi hukum, Ton, Papa baru pertama kali tahu istilah mandat mutlak. Wah, hebat ya, saya baca. Mandat mutlak itu sama dengan tidak dapat ditarik kembali oleh si pemberi mandat. Wih. Jadi setelah Tuhan Yesus menyerahkan mandat mutlak kepada gereja, Tuhan Yesus nggak bisa menolak balik. Nopa, maafkan Papa lupa ini Nopa. Nanti ya, ini anak saya ini ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, karena saya tertarik dengan pernyataan seorang ahli hukum ini. Di mana mandat mutlaknya? Kita akan lihat dua ayat. Pertama Lukas 12 ayat 32. Wah, saya baru tahu istilah hukum. Mandat mutlak itu artinya si pemberi mandat tidak boleh menarik balik. Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun kami sering miring-miring begini, tapi Tuhan tetap mempercayai kami. What a privilege. Terima kasih untuk itu. Lukas 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Oh, ayat 32 Filipus, bukan 22, saya salah. Ayat 32. Ya, Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah, bagi saudara yang masih syok mendengar kata apa yang kita bicarakan ini, gak usah syok. Papa di surga itu telah berkenan, bukan akan, telah berkenan dan telah memberikan kerajaan Dia. Saya nggak tahu saudara muncul perasaan apa, ide apa setelah mendengar Tuhan Yesus ngomong begini. Berkenan memberikan kerajaannya. Ya, sama AYT memberikan kerajaan itu. PS, Bapamu senang memberikan kepadamu berkat dari pemerintahnya, TSI-nya. Coba, hai kalian para pengikutku, janganlah cemas. Biarpun di dunia ini kalian bagaikan kawanan domba yang kecil dan tidak berdaya, minoritas. Karena Bapa kita yang di surga dengan senang hati
akan menyambut kalian, setiap kalian sebagai warga kerajaannya. Wow, punya otoritas kerajaan. Ini mandat mutlak. Lukas 22 ayat 29. Lihat Lukas 22. Wow, anak saya dari Las Vegas ikut gabung. Kita kebanyakan diwajibkan ajaran agama kita kebanyakan diwajibkan ajaran agama saja. Tidak ikut mandat Tuhan Yesus. Nah, ini kita punya mandat sekarang. Oke? Dan aku, Lukas 22:29. Tahun ini tahun yang Papa temukan. Terima kasih untuk pernyataan Tony. Papa baru tahu, serius ini Tony. Mandat mutlak itu adalah suatu hak yang tidak bisa ditarik kembali oleh si pemberi mandat. Dahsyat. Lukas 22:29. Aku menentukan hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Dahsyat nggak ini saudara? Ini loh arti kenaikan itu. Tuhan Yesus memberikan hak mutlak, mandat mutlak kepada kita. Ayat ini. Karena itu, aku memberikan kepadamu sebuah kerajaan. Seperti yang diberikan Bapakku kepadaku. Sebagaimana Bapa sudah memberikan kepadaku hak untuk memerintah. Ini BIS-nya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus naik. Saya baca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Lukas 22:29. Sebagaimana Bapa sudah memberi kepadaku hak untuk memerintah alam semesta, saudara, bukan memerintah kelurahan dan kecamatan, catat. Demikian juga aku akan memberikan kepadamu hak itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebetulnya kami gak layak. Bukan gak layak. Gak pantas, gak cocok. Karena kami ini masih doyan duit. Ampuni kami Tuhan. Ngerti istilah ini? Saya ulangi BIS. Sebagaimana Bapa sudah memberikan kepadaku hak untuk memerintah. Demikian juga aku akan memberikan kepadamu hak itu. Luar biasa. TSI. Oleh karena itu, aku akan memberikan kuasa kepada kalian untuk memerintah bersamaku di dalam kerajaan yang diberikan Bapa kepadaku. Saudara, ini luar biasa. Bukan free will ini. Ini cucu saya. Ya, bukan. Opung tidak bicara tentang free will. Ini hak yang Tuhan beri. Jadi kita sudah diberi mandat. Perhatikan ya. Terima kasih Tuhan. Jadi kita ini punya mandat yang gak main-main. Ini loh arti kenaikan Yesus ke surga. Saya ulang lagi TSI ya. Oleh karena itu aku memberikan kuasa kepada kalian untuk memerintah bersama aku di dalam kerajaan yang diberikan Bapa kepadaku. Saudara sadar enggak? Berarti otoritas Tuhan Yesus dengan otoritas kita itu selevel, sejajar, enggak main-main. Maka itu semua kita yang sudah sekian tahun menjadi murid Tuhan Yesus. Tapi belum pernah menggunakan mandat mutlak ini. Dan kita sudah membaca Lukas 12:32 dan Lukas 22:29. Ayo kita bangkit. Bukan untuk sombong-sombongan. Untuk menyelamatkan jutaan orang yang ada di sekitar kita.
Betul, ada komen ini dari Makassar. Jadi kita ini adalah raja dari kerajaan surga. Betul, bukan lurah. Wah, ada yang komen, wow, puji nama Tuhan. Baru kali ini mendengar firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus yang seperti ini. Belum pernah saya dengar, benar-benar memerdekakan. Amin. Ada komen lagi. Hak untuk memerintah. Itu artinya surat keputusan dari Tuhan kepada pengikutnya untuk memerintah bersama Yesus. Dan itulah mandat, itulah kuasa memerintah. Betul. Wih, mengenai menerima mandat, terima kasih. Inilah kebenaran yang kita harus tahu. Oke, kita lanjutkan. Mengapa? Hanya karena dia naik, kita bisa punya kuasa yang sama dengan Tuhan Yesus. Ya, ayo kita buka kembali Yohanes 14. Mulai ayat 1. Ada apa? Hanya karena dia naik, lalu kita bisa punya kuasa. Hebat sekali. Ya, Pasian, Lukas 12:32 dan Lukas 22:29 ya, lengkapi itu. Ayat 1 mulai. Yohanes 14. Ya, maaf. Bagi yang masih percaya, Yohanes 14 ayat 1 dan seterusnya, itu hanya untuk di kuburan atau pemakaman. Hari ini kita berubah. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan Bapa di surga. Percayalah juga kepadaku. Sudah, ini sudah terjadi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, ini terjemahannya yang kurang tepat. Maka itu kita anggap ini ayat untuk pemakaman. Iya, betul Pak Purba. Ada yang komen ini di Zoom. Saya baca komennya bagus. Jadi kita ini ternyata bukan sekedar petugas kerajaan surga. Tetapi pemilik kerajaan surga dan memerintah bersama Tuhan Yesus. Betul. Horas Pak Purba. Ini luar biasa. Nah, bukan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu artinya kita kalau mati sudah punya rumah di surga. Maaf saudara. Saya mau menggunakan istilah pemerintahan dalam politik. Begitu seorang presiden kepala pemerintahan terpilih, maka wajib kepala negara, kepala pemerintahan itu menyiapkan ruangan-ruangan, tempat-tempat, posisi-posisi kementeriannya masing-masing. Nah, jadi harusnya dibaca begini. Di kerajaanku ada banyak posisi untuk kamu memerintah. Ini kalimat yang betul. Bukan tentang kalau meninggal lalu punya rumah di surga. Bahkan ada banyak hal yang salah tafsir. Wih, orang kayak dia, hamba Tuhan yang setia, penuh penderitaan. Wih, nanti di surga rumahnya besar sekali. Tapi ya kita ini, ya untunglah sudah masuk surga. Dapat rumah kecil gak apa-apa, asal di surga. Ngawur, maaf, bertobat. Yang punya konsep seperti itu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini bukan kalau sudah mati kita punya rumah di sana. Tidak. Saya ulangi. Presiden, kepala pemerintahan, kepala negara yang sudah terpilih pasti menyediakan banyak ruangan untuk menteri-menterinya memiliki kedudukan. Nah, kalau menteri-menteri itu tetap di bawah presiden. Tapi kalau Tuhan Yesus mengangkat kita sederajat sama dengan dia. Terima kasih Bapak. Jika tidak demikian,
Jika nggak ada posisi-posisi yang penting di kerajaanku itu, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Tapi karena aku sudah pergi, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ini lagi sekali dipikir kalau sudah mati ada tempat di surga. Tidak, saudara. Saya baca lagi dengan pemikiran pemerintah. Sebab aku yang sudah terpilih, lalu aku naik ke surga, itu untuk menyediakan posisi-posisi tempat-tempat untuk kamu memerintah bersama aku. Nah, kalau begini cara kita melihat, ya nggak ada urusan dengan yang sudah mati. Kita yang masih hidup. Ayat 3. Dan apabila maaf. Dan apabila aku telah sampai ke kerajaan itu, dan aku telah menyediakan posisi-posisi untuk kamu memerintah bersama aku akan datang kembali. Untuk apa? Untuk ngecek yang kita kerjakan itu apa. Saudara, setelah dia naik ke surga dan mandat mutlak diberi kepada gereja, diberikan kepada gereja, kepada kita, dia akan ngecek. Mudah-mudahan, saya pakai istilah manusia, mudah-mudahan nggak ada di antara kita yang kena reshuffle atau diganti karena kita nggak becus, nggak ada. Tapi puji Tuhan, dari seorang pakar hukum, Bapak Tony Budijaya, ya, secara internasional, Pak Tony Budijaya ini dapat pengakuan yang luar biasa. Sudah menyatakan mandat mutlak itu tidak bisa ditarik balik oleh si pemberi mandat. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Ayo, ayat 4 belum selesai. Yohanes 14. Ya. Ayo kita lihat ini. Oh, ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan posisi-posisi pemerintahan bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Nah, ini juga terjemahnya banyak disalah ngerti. Yesus datang menjemput kita supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara, ayat ini akan jelas. Kita buka Wahyu 3 ayat 21. Jadi nanti posisi kita itu sama dengan Tuhan Yesus. Jadi lagi sekali bukan tentang kematian. Wahyu 3 ayat 21. Kita lihat ya. Wahyu 3 21. Oke. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Duduk bersama-sama aku di atas takhtaku. Lalu tahtanya Tuhan Yesus ini tahtanya siapa? Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saya kalau ingat ini tertawa. Saya kan pernah jadi guru sekolah minggu, ya. Nah, satu kali waktu saya mengajar anak-anak tentang kerajaan surga pemerintahan, terus saya bacakan ayat ini. Ada seorang anak yang cukup jenius. Begitu saya selesai baca, nah saya ini kalau mengajar kan suka lihat wajah orang, senang sekali. Tiba-tiba saya tuh lihat ada wajah seorang anak, wajahnya betul-betul melongo, bukan bengong ya, tapi ada sesuatu yang buat dia. Terus saya tanya, kamu mikir apa?
Terus dia tertawa. Om, berarti kita pangku-pangkuan dong dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Apa enggak tertawa saya mendengar kita pangku-pangkuan itu gara-gara Wahyu 3:19. Nah, ayat 21. Karena dia yang mikir pangku-pangkuan, saya juga baru jelas. Ya betul juga tuh anak itu mikir. Tapi jawabannya tidak. Artinya tahta yang diduduki Bapa di surga. Wih, itu saya merinding betul. Catat ya. Tahta yang diduduki oleh Bapa di surga. Itu adalah tahta yang sama yang diduduki Tuhan Yesus. Dan tahta yang sama saudara dan saya duduk. Ini arti kenaikan. Terima kasih Bapak. Sebentar di Zoom ada yang komen. Apa ini? Dari Surabaya. Wow. Belajar hal baru ini tentang ayat-ayat yang biasa dibacakan di rumah duka. Betul. Saudara bayangkan. Bukan pangku-pangkuan. Betul Mesias. Tahta yang diduduki Bapa pencipta alam semesta adalah tahta yang sama diduduki oleh Tuhan Yesus. Dan tahta yang kita duduki adalah tahta yang sama. Wow, betul. Woi, dari Makassar. Wow. Dari Nabire. Wow. Betul. Maka itu jadi Kristen. Jangan gembeng, cengeng, suka nangis. Nggak punya duit nangis. Ini dikit-dikit nangis. Stop. Saudara dan saya adalah raja-raja. Tapi seringkali kita nggak mengerti. Hebat ya. Dampak dari kenaikan Tuhan Yesus itu sehebat ini. Nah, ada yang tanya, tahta kapan, di mana, dan berapa lama? Sekarang. Sekarang, jangan tanya kapan, sekarang. Bahkan sejak hari pertama kita percaya Tuhan Yesus, kita diberi mandat. Oh, iya Rama, ada anak saya komen, sudah lama gak dengar kata gembeng. Itulah dia. Jadi sekarang Mas Yan, kita ini memerintah. Pertanyaannya bukan di mana dan berapa lama. Pertanyaannya, kalau kita raja berarti punya rakyat. Nah, orang-orang di sekitar kita itu yang harus kita selamatkan. Kita beri makan. Kita menjadi jawaban doa buat mereka. Wah, ini ada yang tanya keren juga. Kenapa ya? Kok banyak yang tidak mengkhotbahkan ini? Jadi banyak yang gak tahu. Itulah kebohongan iblis. Ini ada yang tanya di Instagram saya. Ya sekarang kita harus dengar. Betapa hebatnya arti kenaikan itu. Kita dapat mandat mutlak. Nah, jadi pertanyaannya. Begitu nanti kita selesai ibadah ini. Keluar dari rumah. Cari orang yang lapar. Cari orang yang susah. Cari orang yang sakit. Cari orang yang menangis. Layani mereka. Wah, dari Washington DC ini saya baca dulu ada komen. Ya, dari Amerika juga ikut. Kita gembala mereka agar mereka mengalami sukacita, tidak ada lagi duka dan air mata. Terima kasih. Ini orang hebat dari Washington DC. Itu jawabannya Pak Siaan. Jadi kita mengembalakan suara-suara kita itu sehingga mereka mengalami sukacita dan tidak ada lagi duka dan air mata. Itu Wahyu pasal 21. Betul. Ya, dari Makassar kita adalah raja-raja, punya otoritas, memerintah bersama Tuhan Yesus. Woi, Kau Kimpin senang sekali bisa hadir ya untuk belajar tentang kenaikan itu. Haleluya, jawaban doa dimulai sekarang. Glory, cari orang yang lapar jasmani, jiwa rohani. Amin, betul.
Jadi ini yang Tuhan cari di antara kita. Menjadi wakilnya di dunia yang punya kuasa yang sama. Sebelum kita lihat Wahyu 21. Tadi saya sudah janji. Hanya ada 2 ayat di Alkitab yang Tuhan Yesus katakan definisi orang percaya dia itu apa. Yang kedua sudah kita baca Yohanes 14. Sekarang yang pertama Yohanes 7:38. Ya, Yohanes 7:38. Ini ayat yang pertama. Woi, puji Tuhan, ini anak saya gembala, tapi yang gabung di tim Yohanes ya luar biasa ya, hidup dalam kebenaran itu. Oke. Ya ini saya baca ya definisi yang pertama tentang siapa yang percaya Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku. Nah, tidak sekedar percaya, tapi percaya yang punya kriteria satu saja. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Ini kriterianya. Yang percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi gak sekedar asal percaya, tapi percaya, mengikuti, mentaati, menjalani semua yang tertulis di kitab suci. Maka dari dalam hidup orang itu, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Orang yang percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. BIS. Mengenai orang yang percaya kepadaku, tertulis dalam Alkitab. Dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air yang memberi hidup. TSI. Seperti tertulis dalam firman Tuhan. Orang yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang memberi hidup. Saya baca dulu komen di Zoom. Jadi kalau Bapa memberi hak yang sama dengan tahta yang sama bagi kita, harusnya begitu juga dong kita sebagai orang tua memberi hak yang sama kepada anak-anak kita dan tidak membeda-bedakan mereka dengan kita. Setuju? Bahkan Pak Purba, sampai sekarang masih ada gembala-gembala, pemimpin-pemimpin rohani yang takut disaingi oleh orang yang lebih muda dari dia. Sedih bukan? Maka itu tidak sedikit pemimpin-pemimpin dalam gereja mematikan panggilan orang-orang muda. Enggak pernah diberi kesempatan bertobat. Wah, kembali nih Pak Tony Budijaya memberi komen. Percaya itu lahir dari sesuatu hubungan yang erat dan bersifat timbal balik. Terima kasih. Betul sekali. Percaya itu lahir dari suatu hubungan yang erat dan bersifat timbal balik. Dan itu yang terjadi dengan Tuhan Yesus atas hidup kita. Ada komen. Sungguh saya terharu. Begitu besarnya anugerah yang Tuhan beri buat kita semua yang percaya. Betul. Maka itu anugerah yang Tuhan beri kepada kita. Gak cuma percaya, selamat, diampuni, kalau mati masuk surga. Oh, lebih dari itu. Nah, sambil menunggu waktu kita tiba untuk pulang ke surga. Lah terus kita di dunia ini ngapain? Masa cuma makan kacang dan makan kuaci saja? Maaf. Ya harus ada yang kita kerjakan dong. Selama menunggu waktu itu. Nah ini dia. David, berapa kali nih Papa telepon kamu gak nyambung. Soal Tuhan panggil Papa mertuamu ya. Nanti kita telepon. Nah jadi sekarang kita tahu. Nah ayo kita uraikan sedikit. Yohanes 7:38. Tuhan Yesus itu mengatakan. Injil itu digambarkan dengan 4 hal.
1, air hidup. 2, garam dunia. 3, terang dunia. 4, itu kasih. Saudara catat ya. Pemerintahan kerajaan surga yang diberikan kepada gerejanya, yaitu kita, harus menyatakan 4 hal ini. Air hidup, garam, terang, dan kasih. Nah, tidak ada buku lain di dunia selain Alkitab. Dan tidak ada Tuhan lain di dunia selain Yesus Kristus Tuhan kita, yang menulis dan menyatakan 4 hal ini. Renungkan. Bukankah 4 hal ini adalah kebutuhan mutlak semua manusia? Mutlak. Toh, senang sekali Papa kamu hadir nak. Nanti kita 21 Juni ketemu ya di Manokwari. Ini kebutuhan mutlak manusia. Air, garam, terang, kasih. Yakinkan diri kita. Tidak ada manusia seorang pun di dunia yang menolak 4 hal ini. Catat. Sekejam-kejamnya orang kejam. Sesadis-sadisnya orang sadis. 4 hal ini mereka butuhkan. Jadi seharusnya dengan otoritas yang sama yang Tuhan Yesus beri kepada kita, maka saudara dan saya tidak akan pernah ditolak orang kalau memberitakan 4 hal ini dan memberikan 4 hal ini. Tapi kenapa sampai hari ini Injil ditolak? Nah, 4 hal ini dibungkus dengan agama Kristen, Protestan, Katolik, Advent, Baptis, dan sebagainya. Itu ilustrasinya sama bentuknya begini. Bayangkan apa yang terjadi kalau kebutuhan 9 kebutuhan bahan pokok. Saya tuh sampai hari ini gak pernah hafal 9 itu apa saja. Yang saya tahu beras, gula, ya, minyak, garam. Enggak tahu yang lainnya. Ya, ini aja 4 dulu. Beras, gula, minyak, garam. Ya, saya beri 4 juga. Apa yang terjadi kalau ada orang gila punya ide, maka itu jangan milih yang gila-gila nanti di 2024. Awas milih yang gila-gila itu. Nah, di Indonesia ini nggak banyak sih, tapi ada orang gila-gila itu yang mau memberi label. Bayangkan kalau kita ke pasar, kita ke toko, lalu mau beli beras, mau beli minyak, mau beli garam, mau beli gula. Tiba-tiba kaget kita. Di toko-toko, di pasar-pasar itu ada label. Beras Kristen, beras Hindu, beras Buddha, beras kejawen, beras ateis, gula Buddha, gula Islam, minyak Kristen, minyak Katolik. Ayo jujur. Nah, ini masalahnya. Maka kalau orang beragama Islam, ya harus cari gula Islam, beras Islam. Kalau orang itu beragama Kristen, ya harus cari minyak Kristen, tepung Kristen, kopi Kristen, dan semuanya yang selabel ini orang-orang gila. Dalam nama Yesus bertobat. Jadi 4 hal yang merupakan kebutuhan pokok manusia ini dilabeli dengan kekristenan, dengan agama. Ya, yang lain gak mau terima. Ini dia. Ini yang harus kita percayai. Oh. Maka itu saudara, Injil itu jadi rusak.
gara-gara dilabeli dengan agama. Betul. Sama seperti dana pemerintah dikorupsi sama oknum parpol dan sinode. Aduh, ampuni. Jadi sekarang kita tahu ya. Injil itu gak akan ditolak orang. Kalau kita beritakan dengan murni. Gak ada label agama apa saja. Air ya air. Terang ya terang. Garam ya garam. Kasih yang kasih. Gak usah embel-embel. Ayo kita kerjakan itu mulai hari ini. Jadi di rumah Bapakku, di posisi pemerintahnya ada banyak posisi. Kita memerintah bersama dia. Wahyu 21, ini bagian terakhir. Wih, akhirnya seperti ini. Mulai ayat 2, 3, dan 4. Oh, mulai 3 aja, mulai 3 dan 4. Ya. Wahyu 21, mulai ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan ayat 4. Wahyu 21. Oke. Judulnya menarik. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu. Wow. Berkata, lihatlah gereja Tuhan. Nah, sampai kalimat ini saya mau ganti. Lihatlah kantor-kantor duta besar kerajaan surga ada di tengah-tengah manusia. Karena setiap negara di dunia harus, tidak bisa tidak, yang punya hubungan diplomatik wajib punya perwakilan negara itu di negara asing. Itu namanya duta besar. Bukankah begitu yang tertulis di 2 Korintus 5 ayat 20? For we are ambassadors for Christ. Kita ini duta besarnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, maka itu kalau kita mengikuti, ya, kalau kita mengikuti acara-acara penerimaan duta-duta besar negara mana saja menuju ke suatu negara, harus di ibu kota negara, dan pasti ada kalimat ini, penyerahan surat berkuasa penuh. Oh, sebentar, siapa itu yang ribut? Ya. Oke. Saudara, ada istilah penyerahan surat berkuasa penuh. Itu kalimat keren sekali. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya itu apa. Ya, surat penyerahan surat berkuasa penuh dari negara yang mengutus duta besar. Nah, dalam peraturan politik, duta besar itu disambut oleh kepala pemerintah. Catatnya, duta besar itu disambut oleh kepala pemerintahan, tidak boleh oleh wakil, tidak boleh. Ya. Baik, tolong ya, siapa itu Edi Sutanto, matikan, ganggu sekali seorang. Maaf, saya ulangi. Jadi duta besar yang datang ke suatu negara dan menyerahkan surat berkuasa penuh, itulah mandat mutlak. Nggak boleh diterima oleh wakil presiden, wakil kepala pemerintahan. Wajib. Kalau sampai hari itu tiba-tiba kepala pemerintahan berhalangan, maka duta besar nggak boleh muncul. Wah, ini yang luar biasa. Nah, Wahyu 21 lagi ayat 3. Nah, jadi kita ini duta besar kerajaan surga di dunia. Ini luar biasa. Ayat 3. Lihatlah kantor duta besar kerajaan surga ada di tengah-tengah manusia. Dan karena Tuhan punya duta besar di dunia ini, maka raja, segala raja itu akan diam bersama-sama dengan manusia.
Dan manusia itu akan menjadi umatnya. Dan Tuhan akan menjadi Tuhan mereka. Begini bentuk konkretnya, ya, dengarkan. Duta besar dan kedutaan besar itu berhak mutlak melindungi warga negara mereka yang ada di negara yang mereka sedang ada. Maka itu semua warga negara yang merupakan orang asing di negara itu, tapi di kantor kedutaan besar negara mereka, maka mereka bukan orang asing lagi. Seperti itu Tuhan kita. Dan ini keren sekali. Dan inilah gereja. Jadi keluarga kita, bukan kantor gereja itu kantor duta besar, salah. Tapi rumah kita, di keluarga kita lah. Kedutaan besar kerajaan surga itu nyata. Jadi kalau ada orang-orang bisa masuk ke rumah kita, berarti mereka sudah ada di surga yang aman. Luar biasa. Dan apa yang terjadi? Lihat ayat yang keempat. Begitu surga punya perwakilan di dunia. Dan perwakilannya adalah saudara dan saya. Yang menerima mandat mutlak. Dan kapan mandat mutlak itu diberikan? Ya pada peringatan kenaikan Yesus hari ini. Yang kita rayakan. Maka itu kalau ada di antara kita yang ikut belajar sekarang. Belum pernah sadar bahwa saudara juga punya mandat mutlak. Untuk menjadi wakil kerajaan surga di dunia. Hari ini milik. Dan begitu di dunia ada perwakilan surga. Yaitu saudara dan saya bersama keluarga kita. Maka dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi artinya di mana ada saudara dan ada saya. Yang punya mandat mutlak dari Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Maka semua orang di sekitar kita tidak bisa, bukan tidak boleh. Beda kata tidak bisa dan tidak boleh. Tidak bisa apa? Tidak bisa menangis, tidak bisa kelaparan, tidak bisa disakiti, tidak bisa tersakiti. Semuanya terhapus air mata itu. Karena ada kita di antara umat manusia itu. Terpujilah Tuhan. Saya tidak tahu bagi yang pertama kali dengar firman ini, saudara mikir apa? Betapa kejam dan jahatnya kita, gereja, kalau tidak melakukan ini. Ayo. Maka itu masing-masing kita harus sadar akan posisi kedudukan ini. Kita sekarang ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, ya, yang luar biasa menyerahkan hak mutlaknya, mandat mutlaknya kepada kita. Maka doa kita sekarang permintaan Tuhan, kami siap melakukan mandat mutlak ini untuk memberi makan banyak orang, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memberi harapan bagi yang putus asa, memberi keyakinan akan yang ragu-ragu, memberi jaminan keselamatan. Haleluya, kami siap. Ini kami Tuhan. Terima kasih, otoritas mandat mutlak itu dahsyat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tidak hanya merayakan hari kenaikan, tapi kita mengalami sampai Yesus datang kembali. Bumi jadi seperti surga. Terima kasih kepada sahabat orang sakit SOS yang mengundang saya untuk hari ini bisa ada di antara saudara. Tuhan memberkati. Selamat melakukan mandat mutlak ini.